Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kecerdikan dan Kedikjayaan Joko Tingkir. Bagian 3. Murkanya Sultan Demak Bintoro kepada Ki Ageng Pengging. Di Demak, Sultan Bintoro begitu geram dengan Ki Ageng Pengging. Sudah beberapa kali ia mengundang, namun dianggap angin lalu oleh Ki Ageng Pengging. Hal ini seolah merongrong wibawa Demak. Oleh sebab itu, ia harus ada cara agar kehormatan dan wibawa Demak tidak dirongrong oleh Ki Ageng Pengging. Sultan Bintoro akhirnya punya cara, dengan cara mengutus Sunan Kudus. Ya, hanya Sunan Kudus yang sanggup menghentikan pembangkangan Ki Ageng Pengging. Dulu Sunan Kudus pula lah yang berhasil menjinakkan ayahanda Ki Ageng Pengging, yaitu Pangeran Jayaningrat. Ketika pangeran tersebut ingin mempertahankan Mojopahit ketika berhadapan dengan Demak, Sunan Kudus berhasil mengalahkan Pangeran Jayaningrat yang terkenal sakti mandraguna. Sunan Kudus pula yang diserahi tugas untuk memenggal kepala Syekh Siti Jenar setelah Dewan Wali Songo memutuskan hukuman mati. Nah, hal yang sama akan digunakan kepada Ki Ageng Pengging dengan mengirim utusannya, yaitu Sunan Kudus. Sultan Demak Bintoro pun mengundang Sunan Kudus dan akhirnya berkata kepadanya, "Dinda Kudus, sebagaimana kita ketahui bersama, Ki Ageng Pengging nyata-nyata tidak bersedia datang ke Demak memenuhi undanganku. Jelas-jelas pembangkangan ini telah menginjak kehormatanku." Berbagai alasan dilontarkannya, yang intinya menolak untuk datang. Utusanku Ki Ageng Wanapala pun jelas-jelas membawa suratku, tidak digubrisnya. Menurutnya, Ki Ageng Pengging secara lahir mengakui kekuasaan Demak, namun tidak secara batin. Sunan Kudus pun berkata, "Kemudian apa yang akan Kanda Sultan kehendaki?" Sultan Bintoro pun berkata, "Kerajaan Demak Bintoro adalah kerajaan yang besar. Tidak boleh ada yang melakukan penghinaan terhadap kekuasaannya, dan kewibawaan Demak harus selalu dijaga. Tidak boleh ada pembangkangan di wilayah Demak. Setiap pembangkangan harus ditumpas habis. Oleh sebab itu, Dinda Sunan Kudus berangkatlah ke Pengging. Jika Ki Ageng Pengging tetap bersikukuh, ku serahkan hukuman untuk diterapkan kepadanya. Restuku menyertaimu." Maka berangkatlah Sunan Kudus beserta para santri pengiringnya ke Pengging. Rombongan membawa sebuah bendek Kiai Macan, pusaka milik Sunan Kudus yang ia miliki dari pemberian Adipati Terung. Keistimewaan bendek ini adalah jika dibunyikan, maka akan terdengar raungan suara macan, sehingga orang sekelilingnya akan mendengar seolah mereka berada di hutan belantara, di mana si raja hutan berkuasa. Sementara itu di Pengging, Kebo Kenongo alias Ki Ageng Pengging lebih banyak melakukan tirakat, dan semenjak ditinggal oleh Ki Ageng Tingkir, pikirannya hanya tertuju kepada Allah. Ia lebih banyak bersikir, dan ia seolah sudah tidak ada kemauan untuk berlama-lama di dunia, dan ia ingin berjumpa dengan Ki Ageng Tingkir untuk menghadap Ilahi. Sedangkan istri Ki Ageng Pengging mempunyai kesibukan baru, yaitu mengurus anaknya Mas Karebet. Wajah Karebet memang cukup tampan, dan ia dikaruniai badan yang sehat.
Kadang ia melihat sinar di kening putranya itu, dan ia teringat perkataan Ki Ageng Tingkir bahwa kelak anaknya akan menjadi tokoh besar dan mempunyai derajat yang tinggi. Sementara Ki Ageng Pengging sedang larut dalam nikmatnya tirakat, di luar para kerabat Ki Ageng Pengging beserta warga Pengging melakukan penjagaan atau ronda keamanan di sekitar wilayah Pengging. Mereka beralasan bahwa penolakan Ki Ageng Pengging terhadap perintah Sultan Demak Bintoro bisa saja menimbulkan pertempuran antara Demak dan Pengging. Sunan Kudus semakin mendekati wilayah Pengging, dan bagaimana nasib Ki Ageng Pengging dengan kedatangan Sunan Kudus? Kita nantikan episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.